Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan besar pembangunan di Indonesia. Untuk mengatasinya, pemerintah menggagas program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mendorong target pengentasan kemiskinan ekstrem. Secara konsep, koperasi dinilai mampu memperluas akses permodalan, memperkuat usaha mikro, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat akar rumput. Namun, di tengah harapan tersebut muncul pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Apakah Koperasi Merah Putih mampu menjadi instrumen yang efektif untuk menurunkan kemiskinan? Dan bagaimana sebenarnya mekanisme ekonomi itu bekerja bagi masyarakat? Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Rani Septia selaku peneliti ekonomi dari Selios. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Erni, apa kabar di sana Mbak? Selamat siang Mas Andrew, baik, kabar baik, terima kasih. Oke, mohon maaf, Mbak Rani ya? Iya, Oke, benar. Mbak Rani, kita langsung saja membahas tentang program pemerintah kita tentang Koperasi Desa Merah Putih yang digadang-gadang bisa menekan angka kemiskinan di tanah air kita. Tetapi hingga saat ini sepertinya masih belum terlihat ya. Kalau dari kacamata Mbak Rani sendiri, sejauh ini bagaimana Mbak Koperasi Merah Putih? Ya, terima kasih. Jadi, Koperasi Desa Merah Putih saat ini itu memang menjadi salah satu program ekonomi yang cukup besar begitu ya, yang kemudian diarahkan pemerintah untuk memperkuat ekonomi di desa gitu. Secara konsep, tujuan ini tentu baik gitu. Desa memang membutuhkan akses pembiayaan yang lebih baik, pasar yang lebih luas, serta kelembagaan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kembali lagi bahwa niat baik saja tidak cukup. Yang perlu kita tanyakan di sini adalah apakah program ini benar-benar mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru gitu. Apakah dapat membuka lapangan pekerjaan baru, kemudian juga meningkatkan pendapatan, apakah juga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa secara berkelanjutan gitu. Nah, berdasarkan kajian yang kami lakukan, terdapat sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah. Yang pertama, terdapat resiko tumpang tindih dengan lembaga ekonomi di desa yang sudah ada. Misalnya badan usaha milik desa atau BUMDes, maupun koperasi-koperasi yang sebelumnya sudah eksis atau sudah ada di desa tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian apakah lebih efektif gitu membangun sebuah lembaga baru, sebuah koperasi baru, atau lebih efektif memperkuat lembaga yang sudah ada seperti BUMDes ini tadi. Kemudian resiko kedua terdapat pada pembiayaan dan tata kelola dari koperasi itu sendiri. Di sini banyak perangkat desa dari hasil kajian kami yang menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai skema pembiayaan yang berpotensi membebani dana keuangan desa di masa depan melalui dana desa gitu. Nah, di dalam kajian kami ini kami menghitung terdapat resiko gagal bayar secara akumulatif selama 6 tahun itu mencapai 85 triliun. Apabila koperasi tadi tidak mampu menjalankan usaha mereka secara produktif. Dan kemudian siapa yang menanggung kerugian ini? Tentu saja pemerintah desa melalui dana desa tadi. Nah, selain itu juga terdapat pula potensi kebocoran anggaran dan penyalahgunaan dana apabila sistem pengawasannya itu tidak dibangun secara kuat. Kemudian yang ketiga, di sini juga yang paling penting adalah persoalan efektivitas ekonominya. Lapangan kerja itu tidak hanya tercipta ketika koperasi didirikan, tetapi lapangan kerja tercipta ketika koperasi itu mampu menjalankan usaha yang produktif. Kemudian produknya jelas, apa yang mau dijual, pasarnya jelas, kemudian meningkatkan produktivitas masyarakat juga, dan kemudian juga menciptakan nilai tambah bagi ekonomi di desa itu. Nah, di sini menurut saya fokus utamanya seharusnya bukan pada berapa banyak koperasi yang dibangun gitu ya, berapa banyak koperasi desa Merah Putih yang dibentuk, melainkan seberapa besar program ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat gitu. Kemudian juga menciptakan lapangan kerja dan akhirnya harapannya akan mengurangi kemiskinan tadi. Nah, pada akhirnya keberhasilan itu
bukan hanya soal eh, banyak gitu ya, secara kuantitas, tetapi itu harus diukur secara ekonomi, dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat, bukan hanya kuantitas berapa banyak koperasi yang berhasil didirikan oleh pemerintah. Seperti itu, Mas Andrew. Oke, jadi kompleks juga ya, dan ada banyak persoalan di dalamnya. Kalau saya catat tadi ada 3 sub permasalahan besar yang harusnya dicari solusinya. Yang pertama, ini belum tentu bisa membuka lapangan pekerjaan karena belum tentu masyarakat yang menggunakan uang dari koperasi ini bisa membuat usaha yang produktif. Yang kedua, mungkin adanya sistem kanibalisme. Ketika ada koperasi merah putih di sini, tentu warung-warung kecil yang ada di perdesaan ini akan terancam ya, karena produknya yang dijual sama, tetapi harganya mungkin berbeda yang ada di koperasi Desa Merah Putih ini. Yang kemudian jadi persoalan juga selanjutnya adalah skema pembiayaan yang kemungkinan besar akan ada gagal bayar di sana, kemudian yang menanggung dari kegagalan biaya adalah dari desa itu tersebut. Jadi akan ada permasalahan baru lagi ketika ada dana desa yang digunakan untuk menambal dari gagal bayar yang dipinjam dari warga desa. Lalu apakah ini sebetulnya juga sudah diedukasi kepada seluruh warga desa sehingga warga kita, masyarakat juga bisa lebih aware gitu ketika ingin melakukan pinjaman harus melakukan apa? Untuk masalah edukasi sebenarnya kembali lagi ya ke konsep KDMP di desa itu seperti apa. Tapi sejauh yang kita tahu kabar belakangan ini kebanyakan membuka retail begitu ya. Nah untuk eh, meminjam sendiri memang di masyarakat desa itu sedikit kompleks ya karena tidak semua masyarakat desa kembali lagi punya agunan, itu satu. Dua, masyarakat kita itu masih banyak yang unbank, artinya belum tersentuh bank. Nah, ini semua memang harus menjadi eh, PR begitu bagi pemerintah dan kemudian juga bagi Koperasi Desa Merah Putih. Jika memang skema dari Desa Merah Putih itu adalah simpan pinjam begitu, bagaimana mengedukasi masyarakat di sana untuk melakukan pinjaman, kemudian mengarahkan bagaimana memanajemen pinjaman tadi, kemudian juga usaha apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitar. Karena seperti yang kita tahu belakangan ini kabarnya Koperasi Desa Merah Putih yang ada di pedesaan justru lebih banyak soal retail, padahal tujuan utama dari Koperasi Desa Merah Putih itu adalah untuk menjual hasil pertanian dari masyarakat. Gitu. Nah, di sini juga kita mulai bertanya nih, apakah memang ada penciptaan lapangan kerja seperti ini? Apakah memang tujuan awalnya dapat dicapai oleh Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri? Begitu, Mas Andrew. Oke, jadi sepertinya ada misleading ya dari Koperasi Desa Merah Putih ini ke warga yang ada di pedesaan, sehingga warga yang ada di desa juga sepertinya tidak banyak yang melakukan pinjaman kepada Koperasi Desa Merah Putih ini. Ya, memang kalau kita lihat data dari Indonesia sendiri, memang koperasi itu banyak ya jenisnya. Ada koperasi simpan pinjam, kemudian ada koperasi retail, kemudian juga ada koperasi yang memang untuk usaha pertanian dan sebagainya. Nah, memang di Indonesia sendiri sebagian besar itu koperasi memang usahanya adalah koperasi simpan pinjam. Namun kembali lagi bahwa yang kita bicarakan di sini adalah Koperasi Desa Merah Putih. Jika itu hanya masalah simpan pinjam saja, itu menurut saya itu tidak cukup gitu. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini kan dibangun di awalnya adalah untuk mengakomodasi masyarakat desa. Tidak hanya untuk penyaluran dana dan simpan pinjam saja, tetapi juga untuk memudahkan masyarakat desa. Misalnya di desa tersebut adalah penghasil pertanian. Dari koperasi tersebut bisa menjadi memutus tengkulak, kemudian juga memasarkan hasil pertanian dan sebagainya. Jadi kembali lagi bahwa peran dari pemerintah desa, kemudian peran dari dinas koperasi setempat itu sangat penting untuk satu membimbing, karena yang mengelola koperasi desa itu adalah pemerintah desa. Jadi dinas koperasi harus membimbing pemerintah desa yang mengelola Koperasi Desa Merah Putih tersebut dalam mengelola koperasi, kemudian juga mengedukasi masyarakat sekitar juga untuk
menghidupkan koperasi begitu ya istilahnya, karena koperasi itu kan dari rakyat, dari masyarakat untuk masyarakat begitu. Itu semua harus dilakukan secara keseluruhan begitu. Jadi tidak bisa hanya membangun koperasi Desa Merah Putih, kemudian tidak ada edukasi kepada masyarakat, tidak ada kerjasama dengan masyarakat sekitar, hanya tiba-tiba muncul gerai saja begitu. Nah itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Begitu. Baik, jadi kembali lagi edukasi, kemudian ada semacam pelatihan ya, kemudian juga Iya. informasi skema pembiayaan ini juga menjadi hal yang penting agar masyarakat kita bisa lebih melek ya dan aware juga terhadap Koperasi Desa Merah Putih ini. Menarik sekali, kita akan lanjutkan namun usai jeda ya Mbak Rani. Baik, Mas En. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Rani Septia selaku peneliti ekonomi dari Selios. Mbak Rani melanjutkan diskusi hangat kita. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini ketika sudah didirikan akan bersinggungan langsung dengan warung-warung kecil milik warga. Dan sebagian besar produknya ketika kita sudah melihat di dalam Kopdes Merah Putih ini, barang yang dijual hampir sama. Ada minyak kita, kemudian pupuk subsidi, dan berbagai macam produk-produk subsidi lainnya. Jadi kemungkinan besar akan menciptakan sistem kanibalisme dengan warung kecil masyarakat di desa. Ada head to head yang terjadi di sana. Apakah menurut Mbak Rani akan menciptakan konflik horizontal di tengah masyarakat kita? Ya, itu bisa saja terjadi ya Mas Andrew ya. Jadi yang pertama, seperti yang kita tahu di belakangan ini kabarnya banyak koperasi Desa Merah Putih itu lebih banyak menciptakan atau membangun retail-retail yang sebenarnya itu sudah banyak sekali di desa ya, dan itu menjadi salah satu mata pencaharian warga-warga di desa. Nah di sini dari kajian kami begitu terdapat potensi penurunan PDB atau produk domestik bruto sebesar 9,85 triliun dan pengurangan pendapatan masyarakat desa sebesar 10,21 triliun. Nah itu semua dari mana? Kemungkinan terjadi karena ada persaingan ini tadi gitu. Karena Koperasi Desa Merah Putih tentu saja akan menyalurkan produk-produk subsidi seperti yang dijelaskan oleh Mas Andrew, kemudian juga barang-barangnya akan cenderung lebih murah begitu. Karena tadi disalurkan melalui subsidi dan juga mereka lebih bisa memotong rantai pasok tadi gitu. Nah, selain itu di sisi lainnya di sini penciptaan Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki potensi untuk menurunkan tenaga kerja begitu. Jadi dari kajian kami itu di tahun pertama memang akan terjadi kenaikan tenaga kerja. Kenapa? Kenaikan tenaga kerja tentu saja terjadi ketika itu proses pembangunan, begitu kan, perekrutan untuk kelembagaan dan sebagainya. Itu akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebanyak lebih dari 600.000 jiwa. Tapi kemudian di tahun-tahun selanjutnya, tahun pertama itu akan mulai turun begitu karena sudah selesai proses pembangunan dan sebagainya. Sampai di tahun ke-6 akan turun penyerapan tenaga kerjanya gitu. Salah satunya tadi adanya persaingan dari sisi dengan UMKM di daerah. Nah, selanjutnya juga yang tidak kalah penting adalah dari peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 15 di tahun 2026 ini, skema koperasi itu sedikit berubah. Jadi awalnya koperasi itu koperasi yang membayar cicilan dan juga bunganya gitu. Pokok dan bunga dibayarkan oleh koperasi langsung. Tetapi setelah aturan ini keluar, negara yang akan membayar pokok dan juga bunganya. Dari mana mereka membayar itu? Dipotong langsung dari transfer daerah, semacam DAU, dana bagi hasil atau DBH, kemudian juga dana desa. Nah, di sini ini sudah ada ketidakadilan ya. Artinya ketika UMKM kecil di desa itu berusaha untuk mendapatkan pinjaman sendiri, kemudian berusaha untuk
membayar pokok dan cicilannya sendiri, di satu sisi harus bersaing dengan Koperasi Desa Merah Putih yang mana pokok dan cicilan bunga itu dibayarkan oleh pemerintah. Nah, tentu saja ini akan sangat tidak adil dan akan sangat menekan usaha-usaha masyarakat retail kecil di desa itu tadi. Begitu. Oke. Jadi akan memicu adanya konflik baru justru ya, permasalahan baru di sana jika ini tidak dicarikan solusinya. Apakah menjadikan promotor seperti produk-produk dari para pelaku UMKM di desa kemudian seperti dititip jualkan di Kopdes Merah Putih ini bisa menjadi sebuah opsi agar pelaku UMKM kita, para pedagang kita di desa-desa bisa menaikkan omsetnya di sana? Ya memang tujuan utama dari Koperasi Desa Merah Putih ini kan menyediakan begitu ya, menyediakan tempat untuk masyarakat-masyarakat desa tadi, misalnya menitip produk-produk hasil pertanian, Ya. kemudian hasil-hasil industri. Tapi yang terjadi belakangan ini justru sebaliknya gitu. Malah Koperasi Desa Merah Putih ya bersaing dengan retail-retail di desa begitu. Jadi ini sudah sedikit melenceng dari tujuan awal begitu ya. Saya rasa memang jika Koperasi Desa Merah Putih kembali ke jalurnya, yaitu membantu memasarkan, kemudian menjadi tempat untuk memasarkan produk-produk lokal, produk-produk UMKM lokal, produk-produk pertanian, itu justru yang diinginkan oleh masyarakat sekitar gitu, masyarakat desa itu sendiri. Begitu Mas Andrew. Oke, jadi kalau ini tidak diantisipasi tentu akan terjadi adanya sistem kanibalisme di sini ya. Saya mau masuk ke sistem simpan pinjamnya, Mbak Rani, karena ini menjadi hal krusial juga dalam sebuah koperasi. Ini kalau dari pengamatan Anda sejauh ini, bagaimana sistem koperasi desa ini, Desa Merah Putih, dari mulai A sampai Z-nya, mulai dari peminjaman sampai pembayarannya, dan bunga-bunganya? Jadi kalau di selama ini kan yang Koperasi Desa Merah Putih sendiri itu mendapatkan pendanaan dari perbankan begitu ya. Nah, seperti konsep koperasi tradisional pada umumnya, dana pinjaman itu bisa berasal dari simpanan pokok, kemudian simpanan wajib anggota, kemudian juga ada simpanan sukarela, kemudian juga model koperasi. Nah, kemudian model koperasi ini yang berasal dari pinjaman dari bank-bank, khususnya bank-bank himbara begitu ya. Nah, tentu saja kalau ada skema simpan pinjam di Koperasi Desa Merah Putih, maka skemanya itu tidak akan jauh-jauh dari menabung, kemudian atau menyimpan dana di koperasi, kemudian mengajukan pinjaman. Mengajukan pinjaman itu tentu saja diharapkan untuk kebutuhan produktif gitu ya, tapi bisa juga untuk kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Nah, kemudian yang terakhir mendapatkan akses pembiayaan ini lebih mudah memang dibandingkan dengan perbankan formal begitu. Nah, tapi kembali lagi yang membuat ini menjadi berbeda antara koperasi tradisional pada umumnya dengan Koperasi Desa Merah Putih adalah modal di sini yang dibicarakan itu tidak semata berasal dari anggota, karena tadi kembali lagi bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini dibangun secara top down, artinya dari atas ke bawah, bukan dari inisiasi masyarakat desa itu sendiri. Jadi tentu saja modal anggota yang seharusnya tadi ada simpanan pokok, kemudian simpanan wajib anggota itu belum ada. Nah, jadi modal di sini melalui pembiayaan perbankan himbara. Nah, di sini kemudian muncul perdebatan. Kenapa? Karena koperasi itu pada dasarnya belum memiliki rekam jejak usaha begitu kan. Tapi mereka memperbolehkan akses pembiayaan yang besar sejak awal. Ini bagi perbankan ya. Jadi ini ada masalahnya bagi perbankan. Begitu. Apakah bisa dipercayai, bisa balik modal dan sebagainya. Nah, kemudian itu ditutup oleh aturan PMK yang dikeluarkan tahun ini, bahwa pemerintah yang menjamin, kemudian jika itu gagal bayar, pemerintah yang akan membayar pokok dan juga cicilannya. Begitu. Nah, kalau dari masyarakat desa itu sendiri tentu saja manfaatnya cukup besar ya jika
Koperasi Desa Merah Putih memiliki skema simpan pinjam karena masyarakat desa lebih mudah untuk memperoleh modal usaha. Kemudian juga akan mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap predatory lending, misalnya rentenir begitu. Dan di sini juga bagi UMKM desa itu akan sangat mudah untuk mengakses pembiayaan melalui koperasi karena lebih mudah begitu kan mengajukan pembiayaannya dibandingkan dengan perbankan tradisional. Sehingga harapannya UMKM desa bisa berkembang. Nah, diharapkannya dari semua ini tadi aktivitas ekonomi desa bisa meningkat. Begitu. Baik, kita harapkan diskusi hari ini bisa menjadi evaluasi besar ya untuk tata kelola Koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih Mbak Rani telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Mbak Rani. Terima kasih Mas Andrew. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat hasil pembangunan jembatan di Sumba untuk melintasi Sungai Polapare. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.